Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan modul praktikum ke-7 pada mata kuliah Data Mining, yaitu mengenai Naive-Bayes Classification. Langsung saja untuk tugasnya. Lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive-Bayes pada dataset adult CSV dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian data pre-processing, load dataset adult CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 hingga 40 tahun. Cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Lalu cek data null dan data duplicate. Lalu handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Cek data outlier dengan visualisasi dalam box plot. Lalu handling outlier jika diperlukan, dan yang terakhir normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Setelah data preprocessing ada modeling, yaitu melakukan modeling dengan data test size sebesar 20%, 25%, dan 30%. Kita tampilkan hasil skor akurasi. Setelah modeling ada perhitungan manual, lakukan modeling secara manual, klasifikasi menggunakan Naive-Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh Naive-Bayes dataset Excel. Tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Oke. Nah, untuk yang pertama kali yaitu mengerjakan data pre-processing dan modeling yang akan dilakukan di editor ini. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan yaitu mengimport library-nya. Di sini ada NumPy, lalu ada Pandas untuk memanipulasi data, ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Lalu di sini ada library sklearn mengambil dari modul pre-processing untuk label encoder untuk encoding dan min-max scaler untuk normalisasi min-max. Lalu di sini mengambil juga dari library sklearn model selection, method train test split untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Lalu di sini juga mengimport Naive-Bayes. Di sini mengimport yang Gaussian Naive-Bayes untuk model algoritmanya. Oke, untuk data processing yang pertama yaitu load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini untuk meload dataset menggunakan metode dari Pandas yaitu read CSV, lalu masukkan CSV-nya. Nah, di sini lalu saya print shape-nya dan juga menampilkan 5 teratas. Nah, seperti ini. Dapatkan 48.000 sekian baris dengan 15 kolom. Nah, apabila dilihat di sini ada data yang bentuknya itu tanda tanya. Nah, ini tanda tanya saya anggap sebagai data yang kosong, jadi bisa saya hapus. Disini menggunakan metode replace. Lalu yang dihapus itu yang memiliki data berupa tanda tanya. Saya isi dengan NaN, not a number, lalu saya in place menggunakan nilai true, yaitu saya drop Na pada x is 0, jadi satu baris ini akan dihapus, lalu in place nya juga true. Setelah itu saya print ukurannya lagi. Nah, didapatkan yang sebelumnya 48.000 sekian sekarang menjadi 45.000 sekian baris. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu batasi dataset hanya pada umur 25 hingga 40 tahun. Nah, di sini untuk membatasinya saya buat variabel baru yaitu /df. Saya masukkan raw df tadi. Di sini saya pilih baris yang umurnya itu lebih dari 25 dan umurnya itu kurang dari sama dengan 40. Jadi akan berada di antara 25 hingga 40. Nah, setelah itu saya print ukurannya yaitu shape-nya. Itu saya tampilkan 5 baris teratas. Nah, didapat sekarang umurnya itu berada di rentang 25 hingga 40 dengan total baris sebanyak 19.000. Lalu untuk yang ketiga yaitu cek tipe data dan lakukan encoding bila perlu. Untuk mengecek tipe data dapat menggunakan properti datatypes. Nah, di sini maka akan ditampilkan ada tipe data integer 64 dan juga ada tipe data objek. Nah,
Itu saya di sini menggunakan selected types untuk melihat apa saja yang objek dan apa saja yang integer 64. Nah, didapatkan yang tipe datanya objek yaitu work class, education, marital status, occupation, relationship, risk, gender, native country, dan income. Sedangkan yang tipe datanya integer ada age atau umur, lalu ada wage, educational name, capital gain, capital loss, dan hours per week. Nah, tadi kan ada tipe data yang objek. Oleh karena itu perlu di encoding. Di sini saya encoding. Saya simpan ke variabel encoded.df, saya kopikan ke data frame sebelumnya. Nah, di sini yang saya ubah itu yang kolomnya berupa tipe data objek saja. Menggunakan ini dipilih dulu yang tipe datanya objek. Setelah itu menggunakan metode apply, menggunakan metode yang sebelumnya diimport yaitu label encoder, langsung menggunakan fit transform. Apabila dijalankan, nah yang sebelumnya work class ini berupa objek seperti private, local governor, sini sekarang diganti menjadi berupa angka 2212 sekian. Begitu pula yang lainnya seperti marital status juga diubah. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu cek data null dan data duplicate, yaitu dapat menggunakan metode isNA. Lalu di sini saya langsung sum, saya jumlahkan apakah ada data null. Nah, ternyata di sini untuk data nullnya itu 0. Lalu untuk cek data duplicate menggunakan metode duplicate, lalu saya jumlahkan juga menggunakan metode sum. Nah, di sini ternyata data duplicate-nya itu ada 16. Lalu untuk handlingnya, karena miss value-nya 0, jadi nggak perlu di handling. Yang perlu di handling yaitu yang duplicates, menggunakan metode drop duplicates, lalu saya in paste. Nah, setelah itu ukurannya menjadi 19.227. Untuk langkah yang keenam yaitu check outliers. Di sini menggunakan box plot, saya atur ukuran figurnya jadi 16 kali 6. Untuk datanya menggunakan data yang terakhir kali yaitu data encoded.df. Di sini saya pilih yang tipe datanya integer saja, karena yang kategorikal tidak ada outliersnya. Nah, di sini didapatkan outliers pada atribut yang kedua. Di sini cukup banyak, sedangkan yang ini juga ada, tapi mungkin bisa kita abaikan karena di sini tidak membentuk sebuah box. Kenapa kita abaikan saja? Jadi misalnya menggunakan metode EGR pada capital gain, capital loss saja dah. Capital loss. Ayo saya ambil kuantelnya ke 75. Nah, di sini nilainya itu 0,0. Lalu apabila saya ambil nilainya 25, nah di sini nilainya juga 0,0. Sehingga apabila menggunakan metode IQR ini itu tidak cocok. Justru dapat menghilangkan semua barisnya sehingga datasetnya bisa menjadi kosong. Jadi yang saya hapus outliersnya nanti hanya pada atribut yang kedua ini. Itu dengan cara mengambil kuantel 1, lalu mengambil kuantel yang ketiga, lalu kita kurangi Q3 kurangi Q1. Setelah itu, nah karena ini outliernya hanya ada yang di atas saja, jadi saya pilih baris yang kurang dari batas atasnya, jadi yang kurang dari garis ini, seperti itu. Lalu di sini saya print sheet-nya, lalu saya tampilkan box plotnya lagi. Nah, untuk setnya sekarang jadi 17.000 sekian. Nah, sekarang tidak ada outliersnya yang pada atribut kedua. Untuk langkah yang 8 yaitu normalisasi min max. Di sini saya copy dulu
lalu saya masukkan ke variable normalize df, lalu saya masukkan metode inmax scaler-nya ke variable scaler. Setelah itu saya normalisasikan pada kolom yang tipe datanya integer saja. Nah, setelah itu saya menggunakan metode fit transform pada data frame yang kolomnya bertipe data integer 64. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kenapa yang seperti work class, education, lalu marital status, occupation tidak saya normalisasi? Karena data ini berupa tipe data kategorikal, sehingga saya abaikan saja. Lalu setelah itu karena data preprocessing sudah selesai, di sini saya simpan ke sebuah variable data preprocessed dan indeksnya saya reset. Nah, sebelumnya ada 17.000 baris, tapi indeksnya hingga 48.000. Sekarang indeksnya sesuai, sama-sama 17.000. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu bagian modeling. Untuk modeling yang pertama kali dilakukan yaitu memisahkan atribut dengan kelasnya. Untuk atribut saya simpan ke variable x, dan untuk kelasnya saya simpan ke variable y. Oke, saya jalankan. Nah, setelah itu kita pisahkan data training dan data testing menggunakan train test split. Lalu saya masukkan atribut, saya masukkan kelasnya. Untuk test size yang pertama yaitu 20%, jadi saya masukkan nilai float 0,2 dan random state-nya saya jadikan 100. Lalu di sini saya buat modelnya, saya simpan ke variable model. Lalu di sini saya latih fit menggunakan metode fit pada data trainingnya, itu saya masukkan atribut training dan juga kelas training. Setelah itu saya print skornya menggunakan model, lalu metode score saya masukkan x testingnya atau atribut testingnya dan juga nilai kelas aktualnya yaitu y testing. Bila dijalankan, dapatkan nilai akurasi sebesar 80%. Untuk test size sebesar 25% caranya masih sama, hanya saja merubah test size-nya. Nah, apabila dijalankan menghasilkan akurasi 80% juga. Untuk test size 30% juga masih sama caranya, hanya mengubah test size-nya sebesar 0,3. Apabila dijalankan menghasilkan akurasi menurun, yang awalnya 80% sekarang menjadi 79%. Nah, itu tadi untuk data preprocessing dan modeling. Sekarang ke perhitungan manual. Nah, untuk perhitungan manual ini menggunakan dataset dummy jodoh Naive-Bayes dataset Excel. Nah, di sini sudah ada 20 data di sini, yang mana ini sudah saya urutkan keputusannya. Jadi yang paling atas ini saya kelompokkan yang gas lamar, sedangkan yang bawah saya kelompokkan yang dipikir dulu. Nah, untuk atributnya di sini saya kasih kode saja supaya rumusnya nanti tidak terlalu panjang. Jadi untuk kecerdasan saya beri kode A1, harta A2, perilaku A3, kesetiaan A4, dan kelas saya beri kode C. Lalu untuk nilai-nilainya ini, misalnya pada kecerdasan saya beri nilai B adjasi ini nilainya 0, interpol ini nilainya 1. Lalu untuk yang lainnya juga sama. Langsung untuk soal yang pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data interpol, tajir, baik, dan jempol. Nah, untuk pertanyaan pertama, interpol, tajir, baik, dan jempol. Jadi untuk atribut 1 ini nilainya 1, yaitu interpol. Lalu untuk atribut 2 itu nilainya 2, yaitu yang tajir. Lalu yang A3 ini 1, yang A4 ini 1. Yang pertama dilakukan yaitu dari probabilitas prior dari kelasnya, yang kelas 0 dan kelas 1. Yang kelas 0 ini yang dipikir dulu, dan yang kelas 1 ini yang gas lamar. Nah, di sini apabila diperhatikan yang gas lamar ini
10 dari 20. Begitu pula yang dipikir dulu ini 10 per 20. Jadi masing-masing nilainya itu 0,5 dan 0,5. Sekarang kita cari probabilitas pada atribut 1 yang nilainya 1 dan pada kelasnya yang bernilai 0. Jadi yang kelasnya bernilai 0 berarti yang ini dulu, dan untuk yang kecerdasannya tadi yang interpol. Jadi cari yang pada baris yang merah ini, cari yang interpol. Nah di sini ada 1 ternyata. Jadi 1 per 10 sehingga nilainya 0,1. Lalu yang probabilitas selanjutnya yaitu yang A2-nya 2 atau yang tajir, sama masih yang baris yang merah. Jadi di sini ada 1, 2, ya cuma 2, jadi nilainya 0,2. Lalu untuk A3 yaitu 1 atau baik, kita cari yang baik, ada 1, 2, jadi ada 0,2. 1, 2. A3 nya 1. Oke, ternyata di sini saya salah masukkan nilainya. Di sini harusnya nilainya 0,2. Nah, oke. Lalu setelah itu untuk A4 nya 1 atau jempol, di sini ada 1, 2, 3 sehingga 0,3. Lalu untuk yang kelasnya 1 dan atributnya A1 nya 1. Jadi sekarang yang baris yang atas untuk yang nilainya itu yang interpol. Jadi kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga nilainya 0,9. Lalu untuk yang ini A2 nya 2 atau tajir, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 0,5. Lalu untuk A3 nya baik, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 0,5 juga. Lalu untuk A4 nya jempol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 0,7. Lalu ini dikalikan. Untuk ini dikalikan yang kelas 0 ini yaitu 0,5, lalu dikalikan semuanya ini menghasilkan 0,00008. Lalu untuk yang ini untuk probabilitas benarnya mengalihkan yang probabilitas prior C sama dengan 1 dengan keempat ini menghasilkan 0,028125, sehingga apabila didapatkan data interpol, tajir, baik, dan jempol, diprediksikan hasilnya nanti kelasnya itu 1 atau kelas 1 di sini yaitu gas lamar. Lalu untuk soal yang kedua yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi untuk nilainya ini A1 nya sama dengan 0, A2 0, A3 0, A4 nya juga 0. Untuk probabilitas priornya juga masih sama, rata yaitu 0,5 dan 0,5. Sekarang kita cari yang nilainya B ajasi. Nah di sini ada 0, ada 9 per 10 di 0,9. Lalu di sini ada 1, 2, 3 sehingga 0,3. Lalu ada 1, 2, 3, 4 sehingga 0,4. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 0,7. Lalu di sini untuk yang atas ada 1 sehingga 0,1. Lalu yang ini ada 1, 2, 3, 4 sehingga 0,4. Lalu yang ini ada 1, 2, 3 sehingga 0,3. Lalu 1, 2, 3 hingga 0,3. Nah setelah itu dikalikan dan ternyata dengan data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi ini diprediksi hasilnya itu kelasnya 0 atau dipikir dulu. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi. Oke. Untuk yang ketiga, nah di sini A1 nya 0, A2 nya 1, A3 nya 1, dan A4 nya 0. Untuk A1 0 dan kelas 0 masih sama dengan soal sebelumnya yaitu 0,9. A4 0 dan kelas 0 sama yaitu 0,7.
lalu A1 nya 0, C nya 1 itu sama dengan yang sebelumnya, sehingga saya ambil langsung aja 0,1. Lalu untuk A4 0, C sama dengan 1 sama 0,3. Lalu kita cek yang A2 nya itu bernilai tajir pada kelas 0. Jadi di sini ada 1, 2, sehingga nilainya 0, sebentar, ini agak tajir. Oh, berarti yang ini ya, agaknya ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nilainya 0,5. Lalu di sini yang nilainya toksik. Untuk A3 nya toksik ada 1, 2, 3, 4, sehingga nilainya 0,4. Lalu di sini yang A2 nya 1 lagi, cuman yang baris yang hijau. Berarti yang agak tajir ini ada 1, nilainya 0,1. Lalu di sini yang toksik, di sini ada 1, 2, nilainya 0,2. Lalu setelah dikalikan probabilitasnya, didapatkan lebih besar yang kelasnya 0 atau yang dipikir dulu. Itu tadi soal yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.